Bosen, bete, online terus. Kalau adik-adik gimana? Pengen retret deh. Seru kali ya kalau ada retret online. Aku main di rumah, belajar juga di rumah. Hah? Retret? Kan di Retret online. ton YouTube. Namun aku bahagia karena retret online. Ayo, ikutan ya. Sehat semua. Aku Halo, dengan sekolah minggu gitu Cikanaan. Jangan lupa ya ikutan retret online sekolah minggu GKJ Kanaan tanggal 20 dan 21 Maret. Ayo daftarkan diri kalian segera. Ditunggu ya. Pokoknya seru acaranya. Bye. Tuhan selalu beserta Hai. Shalom semuanya. Shalom teman-teman. Shalom semuanya. Apa kabar lu, Bay? Baik dong. Apa kabar lu? Baik kak. Kalian apa kabar juga nih, Kak Luna? Baik. Baik dong, baik. Oke, teman-teman yang di rumah gimana? Apa kabar kalian? Pasti Baik. baik ya. Oke, sekarang kita mau ngapain ya? Oh iya, kita udah ngumpul, mau ngapain ya? Iya, kita mau ngapain sih? Ini hari Hari Senin aja kita masuk kerja ya. Ini hari Minggu. Oh no, sekarang tuh hari Minggu kan ya? Oh ya ampun, hari ini Hari Minggu tuh biasanya ngapain ya? hari Minggu biasanya bangun siang sih kak. Iya kak. Ah, terus ngapain dong? Jalan-jalan. Nggak boleh kalau nak lagi COVID. Oh iya. Belum boleh. Terus ngapain dong kak enaknya? Ibadah dong. Oh, ibadah. Lu gimana sih ibadah? Yaudah. Yaudah yuk, kita ibadah yuk. Yuk. Tapi kita mau nyanyi lagu apa kan Luna? Nyanyi lagu Kunaikan Syukurku aja kak. Gimana? Gimana Kak Bayu? Boleh? Sip. Oke. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Selalu menyari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Untuk teman-teman yang membawakan doa pembukaan, dipersilakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Tuhan berada di tengah-tengah kami untuk memimpin dan menyertai ibadah online kami ini agar berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati kakak sekolah minggu kami yang telah mempersiapkan
ibadah sekolah minggu ini dengan sangat baik. Dan Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kiranya Tuhan membantu mereka untuk segera keluar dari pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, kiranya bangsa ini dapat segera pulih dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk yang udah bertugas untuk doa pembukaan. Saat ini kita mau masuk ke dalam firman. Kak, kita nyanyi dulu ya. Boleh. Kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Oke. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Beda lagi ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kepada Kak Ferry dipersilakan. Halo adik Sebaut, ya bertemu lagi bersama Kak Ferry. Pada ibadah minggu ini, Kak Ferry akan membawakan firman Tuhan untuk kalian semua. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk melakukan ibadah. Walaupun melalui online ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini tetap berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini, Kak Ferry beli tema hidup dalam kebenaran. Ya, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan sama-sama baca dari Yohanes 18 ayat yang ke-28 sampai 38a. Ya, siapin Alkitab kalian. Yohanes 18 ayat 28 sampai 38a. Di sini judul perikopnya adalah Yesus di hadapan Pilatus. Adik-adik, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu, hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah.
Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Ya adik-adik, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab tadi ya. Ya, tadi judul perikopnya Yesus di hadapan Pilatus, atau Yesus dibawa ke pengadilan ya untuk bertemu dengan Pilatus. Kenapa Pilatus? Karena Pilatus adalah orang yang berkuasa saat itu. Bicara pengadilan, orang-orang yang diadili biasanya bertujuan untuk menentukan dia bersalah atau tidak. Ya, bersalah atau tidak, dia benar atau tidak. Tema kita pada saat ini adalah hidup dalam kebenaran, ya adik-adik. Nah, kebenaran itu bagi beberapa orang itu sifatnya relatif. Artinya apa adik-adik? Artinya sometimes perbuatan yang salah pun bisa dianggap benar. Contohnya nih, misalnya suatu ketika adik-adik nggak sengaja nih nemu uang di jalan, 5.000 rupiah. Jumlahnya nggak seberapa ya adik-adik, 5.000 rupiah. Pada saat adik-adik tengok ke kiri, tengok ke kanan, tidak ada orang. Adik-adik ambil uang itu, adik-adik coba cari siapa pemiliknya, tidak ada. Karena di uang itu juga tidak ada namanya, ini punya Rini, ini punya Tono, ini punya Tini, gitu. Entah siapa. Lalu adik-adik memutuskan untuk menggunakan uang tersebut, misalnya untuk beli permen, untuk jajan atau apa gitu. Tidak ada yang menyalahkan adik-adik. Tidak ada juga yang menuntut adik-adik untuk mengembalikan, karena mungkin orang yang kehilangan sudah merelakan hal itu. Atau mungkin orang yang kehilangan juga tidak tahu kemana harus mencari uang tersebut. Nah, bagi sebagian orang, ya nggak apa-apa, itu hak kamu yang menemukan. Gitu. Tapi, walaupun bagaimana, mengambil milik orang itu salah adik-adik. Ya. Nah, itulah sebenarnya mengapa kadang-kadang orang ada yang berpikir kebenaran itu relatif. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus di sini mengajarkan bahwa kebenaran adalah melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik, dalam cerita ini, Kak Ferry melihat ada 3 kelompok massa yang menganggap dirinya benar. Yang pertama, itu adalah massa orang Yahudi yang mengejek, yang menghina, yang membawa Tuhan Yesus ke pengadilan. Ya, mereka merasa benar karena pada saat itu mereka beramai-ramai, banyak.
kebenaran yang mereka pikirkan atau yang mereka rasakan atau kebenaran yang mereka yakini adalah saya benar melakukan segala sesuatu kalau saya melakukannya beramai-ramai. Contohnya di kehidupan sehari-hari apa? Misalnya kalian terlibat tawuran. Menurut Kak Ferry itu salah, tapi menurut kalian melakukannya itu benar. Karena kita beramai-ramai, karena kita melakukannya bersama-sama demi kekompakan, demi apa, padahal tawuran itu salah adik-adik. Hal ini sama seperti orang-orang Yahudi yang ada di luar yang berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu adalah Pontius Pilatus sendiri. Pontius Pilatus, dia di antara kebimbangan. Aduh, dia menemukan bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak bersalah. Tapi kalau saya bilang Tuhan Yesus nggak salah, saya bebaskan Tuhan Yesus, maka saya akan celaka karena orang-orang di situ banyak sekali. Saya bisa di demo, saya bisa dikomplain, saya bisa di ini. Nah, itu adalah kelompok yang kedua adik-adik. Kelompok orang-orang yang kadang dalam hidupnya karena bingung mana benar, mana salah, akhirnya cenderung untuk cari aman, cuci tangan, cenderung untuk ya udahlah, gitu, pasrah. Akhirnya dia melakukan kesalahan. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, dia tidak bersalah adik-adik. Tapi apakah dia bilang, saya nggak salah? Tidak, dia hanya diam saja. Oh, apakah Tuhan Yesus tidak punya kuasa untuk melawan? Adik-adik, kuasa Tuhan Yesus itu sangat besar. Pada saat Tuhan Yesus dielu-elukan untuk masuk ke Yerusalem, dan orang-orang bilang, orang-orang Yahudi yang nggak suka, Tuhan suruh mereka berhenti berteriak-teriak. Tuhan bilang, kalau orang itu saya suruh berhenti berteriak-teriak, maka batu ini yang akan bersuara. Bayangkan, begitu besarnya kuasa Tuhan sebenarnya. Itu hal kecil adik-adik. Hal lain yang tidak bisa kita pungkiri adalah Tuhan kita yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan mungkin seperti Thanos adik-adik, yang tinggal menjentikan jarinya, semuanya akan musnah. Thanos di film Avenger adik-adik. Iya. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Kebenaran sejati yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, kebenaran itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan kehendak Bapa, kehendak Tuhan seperti apa yang Tuhan atau Bapa inginkan. Udah mulai dapat poinnya kan? Saat ini Kak Ferry tahu kalau adik-adik tuh sedang menjalankan pembelajaran, atau mungkin buat adik-adik yang di rumah aja ya, kalian belajar melalui secara daring atau online aja. Sebenarnya online itu butuh kejujuran, butuh salah satu karakter yang harus kalian miliki adalah kalian harus memiliki kebenaran juga dalam diri kalian. Kebenaran apa adik-adik? Kebenaran yaitu berani untuk melakukan hal yang benar. Kenapa Kak Ferry? Karena online nggak ada yang ngawasin. Pak guru, bu guru nggak lihat. Kalau di sekolah mungkin kita harus duduk begini. Nggak boleh sambil ngantuk-ngantuk. Nggak boleh sambil ngobrol. Tapi kalau online, siapa yang tahu kalau kita sebenarnya lagi chatting? Atau siapa yang tahu kalau seandainya kita mute kameranya? Kita hilangkan gambar kameranya dan menyebabkan guru kalian tidak bisa melihat apa-apa. Iya. Online itu juga membutuhkan keberanian adik-adik untuk melakukan hal yang benar. Kita mau belajar tanpa diawasi, kita mau belajar tanpa ada hal yang harus suruh-suruh,
Kita tetap mau belajar dengan tekun dan rajin, sekalipun tidak ke sekolah. Godaannya pasti banyak adik-adik di rumah. Iya. Nah, kalau firman Tuhan hari ini telah mengajarkan kita untuk melakukan kebenaran seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, di mana Dia mau melakukan kebenaran itu untuk memenuhi kehendak Bapa di surga, maka adik-adik sekarang KVRI ajak untuk melakukan hal yang sama. Dimulai dari hal yang kecil, dari sekolah kalian, dari daring kalian. Lakukan itu dengan jujur. Lakukan itu dengan penuh semangat. Seolah-olah kalian juga melakukan kegiatan belajar sama seperti kalian bersekolah, adik-adik. Sekalipun tak ada Pak Guru, tak ada Bu Guru yang mengawasi, atau mungkin juga Papa Mama sibuk karena mereka bekerja, kalian tetap harus belajar. Ya, adik-adik, marilah kita bersama-sama mencoba hidup dalam kebenaran, sama seperti Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita. Dia rela menanggung segala dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib tanpa mengeluh, adik-adik, tanpa menggunakan sedikit pun kekuasaannya untuk membalikkan keadaan, karena Tuhan benar-benar menjalankan apa yang Bapa inginkan. Mari kita bersama-sama dalam hidup kita menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang mempunyai kerajaan surga, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk selalu melakukan hal yang benar. Ajarlah kami untuk bisa mencontoh perbuatan-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu dan hanya melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk senantiasa terus berharap dan berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan, memohon kesembuhan, memohon pemulihan untuk bangsa kami, terutama dalam masa pandemi corona ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong. Tuhan Yesus, pulihkan negara kami, pulihkan dunia ini, dan jauhkan kami semua dari virus corona. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kami perbuat, dan biarlah kiranya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami boleh senantiasa diingatkan untuk selalu melakukan hal yang benar dan tidak mendukakan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik sekalian, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dan juga sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membuka Alkitab bersama-sama sebagai dasar persembahan kita hari ini. Dasar persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan melalui dua cara. Yang pertama adalah persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop, dan nanti ketika kita boleh bertemu di gereja, kita boleh memasukkan persembahan tadi ke dalam kantong persembahan. Kemudian yang kedua, persembahan juga bisa langsung ditransfer ke rekening GKJ Kanaan.
Untuk itu, mari kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk minggu hari ini ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami, anak-anak-Mu, di rumah kami masing-masing. Meskipun kami belum bisa tatap muka langsung, tetapi Tuhan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, sehingga terus memberikan sukacita untuk hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mempersembahkan apa yang ada di dalam diri kami, apa yang kami punya ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan ini Engkau urapi, Engkau berkati sehingga berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini boleh menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu, dan terlebih boleh menjadi alat untuk pelayanan di GKJ Kanaan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh persembahan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih buat Kak Ferry yang sudah membawakan firman hari ini. Kak Bayu, Kak Luna, Ya. sebelum ibadah selesai, kita sama-sama nyanyikan satu lagu dulu yuk. Yuk. Apa tuh? Apa tuh Kak Luna judulnya? Apa Kak? Judulnya Bapak Surgawi. Oke. Bapak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapak Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatimu selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapak Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ya, teman-teman dipersilakan untuk yang doa penutup untuk pimpin dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kami hari ini. Kami masih bisa bangun dari tidur dan mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Melalui ibadah yang kami lakukan ini, semoga ibadah ini bisa jadi rima dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan.
Dan semoga teman-teman tetap semangat dalam melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dekati juga guru-guru sekolah minggu yang berperan dalam ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Dan semoga corona cepat selesai dan kita bisa bertemu kembali ibadah bersama teman-teman ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga teman-teman yang sedang berulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu di saat wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami akhiri doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang ada di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita pada hari ini udah selesai nih, Pak. Udah selesai nih, serius? Udah. Wah, tapi gak kita kerasa mau, ya? Iya, gak kerasa ya. Tapi kita juga mau ngingatin teman-teman di rumah untuk selalu memakai masker. Ah, betul. Jaga kebersihan badan, terutama rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Betul. Dan juga nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya. Iya, benar. Oke, Tuhan memberkati. Bye, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya ya. Dadah.